Umat yang boleh hadir bahkan boleh beribadah di rumah Bapak. Terima kasih Bapak dalam kami. Yes. Dengan perkembangan tuh Suryadi sama istrinya, ini sama istri saya. Jadi kalau misalnya Suryadi itu nongol, boleh pasang. Pokoknya tak ada orang langsung nanya. Empat orang. Yang nggak ada. Katanya sih bisa kemarin. Kalau tak ada langsung nanya. Kalau itu bisa semua. Ya, nanti lihat kalau yang belum ada. Apa ini? Iya, makanya saya harus. Apa ini depan ya? Kenapa Pak? Kalau nanti ini salah. Kenapa? Shalom Bapak Ibu dan jemaat kami semuanya. Baik, mari hari ini kita sama-sama datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi Berkat Kemurahan-Mu. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Semua anak sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan dalam pertumbuhan, dalam iman, di dalam pengenalan akan Kau Tuhan. Jaga pelihara mereka dari kuasa-kuasa sakit penyakit, bahkan kuasa-kuasa jahat. Kami serahkan juga guru-guru yang akan mengajar, ya Tuhan juga berkati sehingga mereka sungguh menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita ulang kembali lagi. Kau hiasi hidup penuh. Anak-anak sudah bisa kembali ke ruangan sekolah minggu.
segala bangsa, berkahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi kembali, beribu lidah patutlah. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami bersilah duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha mengasihi dan Maha mengampuni, di mana pada hari Minggu ini, hari yang berbahagia ini, kami jemaat-Mu kembali datang di hadapan-Mu, ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Kau berkati juga hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya. Tuhan, berkati juga jemaat yang sudah bisa hadir di rumah ini. Untuk jemaat yang belum bisa mengikuti kebaktian ini, jikalau mereka sakit, sembuhkanlah ya Bapa. Jikalau mereka malas, Engkaulah yang mengetuk dan menggerakkan pintu hatinya, sehingga dalam kesempatan berikutnya kami dapat bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri lagi. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Aku
buka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Katakan amin jika sudah ketemu Bapak Ibu. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Baik, mari kita baca responsori kita yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, di gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjemu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bersama-sama, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Gloria Patri. Mari kita mengumpulkan persembahan. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan yang bertugas. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan akan yang memberi. Kiranya persembahannya dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita nyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami menikmati
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Heriwanto, mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang baru.
yang memberikan kehidupan. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, sungguh firman kehidupan, supaya melalui firman Tuhan hari ini kami memperoleh kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat terbelenggu Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa hari ini melalui firman-Mu, sungguh kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Pakai hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Salam. Sekali lagi salam. Ya, senang hari ini bisa berkumpul bersama Bapak Ibu. Ya, tidak terasa Cap Gome telah berlalu begitu ya. Ya, jadi tetap waspada, tetap kita jaga protokol kesehatan. Ya, jangan panik, jangan takut. Ya, kita tetap menjaga, ya, saling menjaga. Mari kita bersama-sama buka Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ya, sudah ada di sana. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya. Alkitab elektroniknya juga boleh di handphone, silakan. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 ya. Saya akan baca 27, Bapak Ibu Saudara ayat ke-28. Kita baca bergantian. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Silakan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Silakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Silakan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia, Allah, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Silakan. Yes, ya. Jadi tema hari ini kasih yang menembus batas. Ya, Bapak Ibu, Saudara, saya mau cerita. Ada seorang pasangan suami istri baru menikah. Siapa yang di sini baru menikah, Bapak Ibu? Nah, kalau mungkin rezeki tidak ya. Siapa yang baru menikah? Ya kita tahu lah ya. Saudara Jonathan, ya Jonathan dan Saudari Susi. Jadi ini bukan tentang mereka, ya. Tapi ini ada cerita sepasang suami istri yang baru menikah. Jadi ternyata karena mereka belum memiliki rumah, begitu ya. Akhirnya mereka tinggal serumah dengan, ada yang bisa tebak? Ya, mertua. Ya, awal-awalnya memang bagus begitu ya. Semuanya terjalin, ya berjalan bagus, ya akrab dengan mertuanya, bagus begitu. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya pertengkaran pun, ketidakcocokan pun mulai terjadi antara si menantu dengan mertua. Tidak cocok begitu ya. Akhirnya timbullah kesalahpahaman, ketidakcocokan, pertengkaran dan sebagainya. Ya, akhirnya sang istri bilang begini, aduh, kalau aku tahu mamamu kayak begitu, kalau aku tahu papamu kayak begitu, aku nggak mau menikah sama kamu. Misalnya dia ngomong gitu ya. Nah, akhirnya saking sakit hatinya si menantu ini, karena dia sudah saking jengkel, dia saking benci, dia saking sakit hati dengan omongan dari mertua, dia ingat bahwa dia punya teman papanya itu punya satu toko obat.
toko obat, oke? Akhirnya dia pergi mencari teman papanya. Om, saya mau minta. Dia cerita ya, Om begini Om, saya punya mertua begini, A, B, C, D, oke. Om tolong buatkan saya satu racikan, ya, yang akan saya berikan kepadanya, racun. Kita jujur aja ya, buatkan racun Om, saya mau kasih ke mertua. Omnya ini serba salah ya. Kalau membuatkan racun, mati orang, aku juga berdosa ya kan. Kalau tidak kuturuti, pekerjaanku pun, penghasilanku pun berkurang ya kan. Ini namanya dilema. Nah, maka ini kasusnya sama kayak Daniel ya. Daniel ketika ditawarkan untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kepada dewa, dia bingung. Ya, ini namanya dibutuhkan win-win solution begitu ya. Nah, akhirnya si Om ini yang punya toko obat ini, oke, sebentar, saya racikan. Dia racik, tidak lama jadilah satu bungkus serbuk begitu ya. Serbuk. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh tebak itu apa ya. Jadi satu serbuk. Oke, ini setiap hari kamu masakkan mertuamu masakan yang paling dia sukai. Setiap hari masukkan sedikit serbuk ini ke dalam masakanmu. Dia pun, oh senang, aku dapat racunnya. Ini jahat betul ya gini ya. Ya akhirnya dia pulang. Besoknya dia masak. Pagi-pagi dia masak. Bangun pagi-pagi masak. Dia tambahkan serbuknya. Dia hidangkan kepada mertua. Mertuanya makan. Tumben kamu baik hari ini, ya kan? Tapi enak juga ya masakanmu ya. Oh ya enak lah kan. Ya cepat-cepat aku mati katanya kan. Misalkan. Nah ternyata si omnya ini pesan begini. Dia pesan begini. Saya buatkan ini ramuan. Tetapi jangan yang terlalu keras begitu. Kalau ramuan racun yang keras sekali makan kan bisa langsung drop gitu ya. Jadi ketahuan kamu pelakunya begitu. Tapi aku buatkan kamu ramuan yang akan perlahan-lahan akan ya merenggut nyawanya lah begitu ya. Oke, jadi kamu harus rajin tiap hari memasakkan mertuamu. Hari pertama dia masakkan, enak. Hari kedua masak lagi untuk mertuanya, enak. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sang mertua pun akhirnya bangga dengan menantunya. Dia cerita dengan keluarganya, dia cerita dengan temannya, dia cerita dengan siapapun. Hei, aku punya menantu adalah menantu yang terbaik. Hei, aku punya menantu itu sangat-sangat pintar masak. Aku punya menantu itu bukan hanya cantik, tetapi dia juga sayang banget sama aku. Berubah kan? Mertuanya udah mulai berubah kan? Yang tadinya akhirnya sekarang mulai berubah begitu ya. Akhirnya sang menantu lihat, kok dia nggak pernah ngomel-ngomel lagi ya? Kok dia sekarang kok jadi perhatian sama aku ya? Nah akhirnya dia mikir, waduh. Akhirnya dia pergi berubur. Om, kasih saya penawar racunnya. Saya nggak jadi mau bunuh mertua saya om. Cepat. Ya kan? Dia minta penawar racun. Om itu bilang apa? Om yang punya toko obat. Tidak usah panik. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena yang saya kasih itu adalah ramuan untuk kesehatan. Semakin banyak dia makan, semakin sehat lah dia. Ya kan? Nah, ternyata kamu tahu nggak? Nggak usah sini lagi. Kamu tahu nggak? Racun yang sebenarnya itu ada di dalam pikiranmu. Racun yang sebenarnya itu ada di dalam apa? Hatimu. Racun yang sebenarnya itu ada di dalam ucapanmu. Itulah racun, Bapak Ibu. Ya. Maka dari cerita ini saya bisa coba ambil beberapa poin. Pertama, membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah hal yang biasa. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Kamu baik dengan saya baik dengan kamu. Itu sudah biasa. Ya, itu manusiawi. Dan orang-orang percaya harus melakukannya. Ucapkan bersama-sama saya. Harus. Kenapa tidak yakin? Ucapkan lagi. Harus. Wajib. Iya. Wajib. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di dalam ayat
32, kalau kamu berbuat baik mengasihi orang yang hanya mengasihimu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Kita bilang begitu kan? Artinya apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka melakukan hal itu. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, membalas kejahatan dengan kejahatan. Sering nggak Bapak Ibu ketemu? Sering nggak? Sering. Ya, kamu hilangkan gigiku satu, gigimu dua hilang bisa. Sering, bukan? Ya, tetapi jangan sampai kita ikut ambil bagian di dalamnya, Bapak Ibu. Setuju? Amin? Ya, orang berbuat jahat dengan kita lebih jahat lagi. Itu dunia ya. Tadi itu sifat manusia. Orang baik, kita baik, itu sifat manusia. Kalau jahat, dibalas jahat itu memang hukum dunia begitu ya. Oke, ketiga, membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya mau tanya, membalas kebaikan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu? Orang buat baik, dia balas kejahatan. Pernah ketemu Bapak Ibu? Kalau anak itu namanya anak durhaka biasanya ya. Mama papa udah sayang sama kamu malah gak hormat, kamu kurang ajar ya. Nah, itu adalah salah satu sifat dari si jahat ya, atau si iblis. Jangan sampai kita terlibat ya, karena iblis maunya hanya yang buruk. Terakhir, inilah alasan kenapa orang Kristen ditindas kita tidak pernah balas. Inilah kenapa gereja dibakar, gereja ditutup, kita tidak pernah membalas. Inilah alasannya, saya akan beritahu alasannya. Ini yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ucapkan bersama-sama saya, balas kejahatan dengan kebaikan. Gerejaku ditutup, gerejaku dibakar, ya kita mungkin tidak bisa berbuat banyak. Kalau kita pun bisa melawan, kita bisa demo besar-besaran, apa untungnya bagi kita, betul? Tetapi apa kata firman? Biarkan Tuhan yang akan turun tangan. Yes. Maka inilah poin keempat yang dimana hanya Allah yang bisa melakukannya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah sifat yang ilahi. Ucapkan bersama saya, ilahi. Artinya manusia tidak bisa melakukannya. Manusia tidak bisa melakukannya. Manusia tidak bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa melakukan. Itu yang namanya ilahi. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita perhatikan di sini, bahwa barang siapa menampar pipimu yang satu, apa kata Yesus? Tampar pipinya dua-dua. Gitu kan? Yesus ajarkan apa? Di ayat ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya. Apa katanya? Masuk akal nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kalau dunia nggak setuju yang begitu. Oh nggak bisa. Kamu tipu saya 1 juta, besok uangmu 2 juta aku tipu. Itu konsep dunia Bapak Ibu. Tapi Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Kalau kita sebut dengan pengajaran yang revolusioner, yang ditentang oleh dunia. Maka tidak heran bahwa salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Ya, kemudian apalagi dikatakan, barang siapa mengambil jubahmu, tidak usah tanggung-tanggung, kasih juga bajunya. Ya, walaupun udah 3 hari nggak dicuci, kasih aja biar dicuci sekalian. Kemudian apa? Banyak lagi ya, di dalam Injil Matius juga banyak lagi, ada banyak lagi. Kemudian inilah dia yang namanya ilahi, hukum yang berlawanan dengan dunia, ya, membalas kejahatan dengan kebaikan, ya, oke. Ya, kalau saya cari tahu, Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 6 ini saya cari tahu di dalam ayat ke-27, ya, dari ayat 27 sampai ayat ke-36, itu kata kasih yang dipakai itu adalah agape, Bapak Ibu Saudara. Ucapkan bersama saya, agape. Agape ya. Oke, jadi agape ketika saya cari tahu, nah ya, jadi ada beberapa model atau jenis kasih, dan yang dipakai di dalam Lukas itu adalah kasih agape. Saya akan ambil contoh Yohanes pasal, oke, saya ambil contoh tentang kasih ini. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Kita akan lihat nih, saya coba akan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Boleh silakan buka. Saya pernah studi bahasa Yunani tentang perikop ini. Berapa kali Yesus berbicara dengan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali? Bukan gembalakanlah. Nah ini ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Yesus tanya sama Petrus? Berapa kali? Berapa? 3 kali. Nah ternyata ketika saya cari tahu, di poin pertama, poin kedua, Yesus menggunakan kata agape. Hei Petrus, apakah kamu agape aku? Petrus tidak merespon. Yesus mintanya agape, tetapi Petrus jawabnya apa? Phileo, kasih persaudaraan, phileo. Kedua, Yesus tanya, hei Petrus, kamu agape? Petrus jawab lagi, phileo. Akhirnya Yesus turunkan, apakah kamu phileo? Kasih persaudaraan. Ya, Petrus jawab, aku mengasihimu dengan kasih phileo. Oke, artinya apa? Manusia tidak sanggup mengasihi dengan kasih agape. Hanya Yesus, hanya Allah, hanya Tuhan. Maka ketika saya cerita tentang kasih agape, satu, kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ucapkan bersama saya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kasih agape adalah kasih tanpa batas, tidak mengenal batas. Tidak ada syarat, kasih tanpa syarat. Tidak ada syarat. Kamu baik dengan saya, kamu jahat dengan saya tetap baik dengan kamu. Itu namanya tanpa syarat, ya. Kemudian kasih agape adalah kasih yang tidak pernah egois, tidak memandang siapapun yang harus dikasihi. Kamu latar belakang mana, kamu anaknya siapa, kamu siapa, aku tidak peduli, aku tetap mengasihimu. Nah, itulah kasih agape. Kemudian yang terakhir, kasih agape itu bersifat total. Artinya apa? Semuanya diberikan, semuanya diberikan, semuanya diberikan. Apa yang Yesus tidak berikan, apa yang tidak diberikan oleh Allah, semua yang Dia punya Dia berikan, hidupnya Dia berikan. Dia turun dari tahtanya, Dia datang ke dunia, semua Dia berikan. Inilah kasih agape. Jadi tidak setengah-setengah Bapak Ibu kasih agape itu. Ya. Oke, aku maafkan kamu. Ya, tapi kamu jangan senang dulu. Nah, itu bahaya begitu ya. Ya, saya masih ada sedikit. Nah, kemudian kasih agape berarti mengasihi tanpa mempedulikan apapun yang orang lakukan kepadaku. Aku tidak peduli. Dia jahat dengan aku, dia baik dengan aku tidak peduli. Intinya aku tetap mengasihi. Itulah kasih agape. Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada orang yang merencanakan hal yang jahat, kalaupun ada orang yang merencanakan hal yang buruk, kalaupun ada orang yang membicarakan hal yang menyakitkan hati kita, kalaupun ada orang yang tidak senang dengan kita, satu pesan firman hari ini, jangan pernah merencanakan hal yang buruk kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah menaruh dendam dengan mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, pembalasan adalah hanya Tuhan. Kalau ada orang tidak suka dengan saya, kalau ada orang yang membicarakan hal yang buruk dengan saya, kepada saya, kalau saya sudah merencanakan hal yang buruk kepadanya, kalau aku sudah menaruh dendam kepadanya, kalau aku sudah menaruh rasa benci kepadanya, artinya aku adalah Tuhan. Itu aja, kesimpulannya begitu Bapak Ibu. Artinya aku adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau aku melakukannya, berarti aku sudah menjadi Tuhan secara tidak langsung. Ya. Nah, maka kita orang Kristen, kalau kita mengalami penindasan, penganiayaan, coba perhatikanlah Bapak Ibu. Jarang kita mau demo besar-besaran, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Saya ingat ada satu STT setia. Saya tidak ikut lagi nih infonya. Mereka mungkin terakhir saya dengar itu berpindah-pindah mereka. Kenapa? Karena di sini kampusnya, di situ juga dia di demo. Di sini dia kampusnya, di situ juga dia di demo begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara, jangan pernah merencanakan. Ingat,
Merencanakan aja jangan ya Bapak Ibu ya. Baru kepikiran jangan, apalagi melakukan. Begitu ya. Nah, jadi inilah menurut seorang pakar bernama Bolen ya. Bolen. Dia mengatakan bahwa sikap musuh yang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Ucapkan bersama saya, dibalas kebaikan. Kalau ada kata-kata kutuk, hinaan, celaan, cercaan, balaslah dengan ucapan berkat. Ucapkan ucapan berkat. Ya. Oke, terakhir menurut si Bolen, kalaupun permusuhan itu sudah berubah menjadi penganiayaan, penindasan, kekerasan, tetap doakan mereka. Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Bapa, ampunilah mereka. Stefanus sudah siap dirajam batu sampai mati, apa yang Stefanus doakan? Doakan bagi mereka. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkadang definisi musuh itu bisa jadi adalah orang yang tidak senang dengan kita karena kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus, bisa jadi ya, itu salah satunya. Karena saya yakin kita semua pasti tidak mau punya musuh, betul, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang di luar kekristenan mereka menganggap kita sebagai musuh mereka. Nah, ini artinya ya, bukan berarti musuh kamu tidak suka sama aku, kamu musuh aku. No, bukan seperti itu ya. Ya, walaupun ya ada perbedaan, yaitu adalah hal yang biasa untuk boleh melengkapi kita di dalam umat Tuhan ya. Nah, maka menurut orang Watts dalam buku Agape Elaion, Allah membutuhkan pihak lain untuk dicintai. Allah membutuhkan pihak objek lain untuk dicintai, dan itu adalah manusia, dan itu adalah umat ciptaannya. Maka tidak heran sebagai umat ciptaan Allah kita harus meresponi. Ucapkan bersama-sama, meresponi. Sekali lagi, meresponi kasih Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Kita responi dengan juga membagikan kasih Allah kepada sesama. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi sesama dengan kasih apa? Phileo, kasih persaudaraan. Ya, aku mengasihi kamu karena kamu keluargaku. Ya, aku mengasihi kamu karena kamu saudara seimanku. Ya, aku mengasihi kamu karena kamu sudah baik sama aku. Itu phileo Bapak Ibu, hati-hati. Maka Allah mau kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi siapapun dengan kasih agape. Ucapkan bersama-sama, kasih agape. Kasih agape tidak punya syarat. Kasih agape tidak ada batas. Kasih agape itu adalah kasih yang total. Tidak memandang untung rugi, tidak memandang apa yang akan dia alami ke depannya. Aku akan mengasihi. Amin Bapak Ibu. Yes, itu kasih agape ya. Nah, maka dikatakan bahwa agape identik dengan pengorbanan ya, harus berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Coba kita baca. Yohanes 15 ayat 13. Apa bunyinya? Silakan. Oh, bisa ditampilkan mungkin? Ya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Kita lihat apa bunyinya. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu yang sudah ketemu mungkin. Ya. Apa dikatakan? Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa dia? Dan dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Bahkan seorang penulis bernama Nancy Misler dalam buku Understanding God's Love memberikan gambaran menarik tentang agape, yaitu cinta atau kasih yang menghamba. Dia melukiskan kasih agape itu ketika Yesus dia membungkuk dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Itulah kasih agape. Seorang tuan, seorang yang punya jabatan lebih tinggi daripada murid-muridnya, dia rela membasuh kaki mereka. Itulah agape. Ya, itulah agape. Kita harus mempraktekkannya. Ya. Coba di dalam ayat ke-12, Yohanes 15 ayat 12, apa bunyinya tadi? Ayat 12. Ya, 1 2 3. Inilah yaitu
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, maka coba kita perhatikan ajaran Yesus yang lain. Kita studi banding sebentar ya. Kita coba lihat ajaran Yesus yang lain. Matius pasal 6 ayat ke-12. Matius pasal 6 ayat ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Bapak Ibu Saudara sering mengucapkan doa Bapa kami. Pernah coba cari tahu arti dari kalimat ini? Coba kita perhatikan benar-benar. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya akan contoh. Dan berikanlah aku makanan hari ini seperti aku. Berarti yang seperti ini udah pernah dilakukan belum, Bapak Ibu? Udah dilakukan belum? Saya tanya, udah dilakukan belum? Seperti sudah dilakukan, betul. Maka doa Bapa kami ini jelas dikatakan bahwa kita berhak meminta pengampunan, tetapi jangan lupa engkau harus terlebih dahulu mengampuni mereka. Amin, Bapak Ibu. Ya, maka Yesus memberikan contoh dan teladan di sini bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti apa kata Yesus? Aku telah mengasihi. Maka Yesus memberikan satu perintah dan dia telah mempraktekkannya. Yesus mengajarkan sesuatu contoh dan dia telah melakukannya. Ya, itu bukan hanya ajaran omong kosong belakang begitu ya. Maka di dalam kekristenan, kasih yang paling penting, kasih yang paling utama, kasih yang harus kita praktekkan adalah kasih agape. Ucapkan sekali lagi, agape. Kenapa? Karena kasih agape inilah kasih yang menembus batas. Kasih yang menembus batas, ya. Kasih yang benar-benar tulus, benar-benar suci, tanpa pamrih, tanpa membedakan, bahkan penuh pengorbanan. Yesus mengajarkan sebagai penutup, Yesus mengajarkan dan menunjukkan betapa besarnya kekuatan kasih. Perhatikan, yang pertama, kasih mendatangkan kepedulian. Ucapkan bersama saya, kepedulian. Perhatian. Bersama-sama ya, kepedulian. Perhatian. Ketulusan. Kerelaan untuk berkorban. Jadi tanpa kasih tidak ada peduli, tidak ada perhatian, tidak ada ketulusan, tidak ada kerelaan. Itu kuncinya. Ya. Kemudian yang kedua, kasih mampu melepaskan kita dari kesalahpahaman, ketidakpedulian, hati yang keras, pikiran yang penuh kebencian. Hanya oleh kasih semua bisa dihancurkan, Bapak Ibu. Saya yakin banget. Ya, saya yakin banget. Terakhir, kasih mendatangkan kedamaian dan mempersatukan perbedaan yang ada. Bapak Ibu, saya suka berpesan dengan rekan-rekan sebagai saudara seiman. Perbedaan itu pasti ada, Bapak Ibu. Tidak mungkin semua kita menjadi tangan, tidak mungkin. Kita punya tugas dan fungsi yang berbeda. Kita punya karakter yang berbeda. Kita punya pekerjaan yang berbeda pula. Maka jikalau ada perbedaan di dalam satu umat Tuhan, satu tubuh Kristus, mari kita jadikan itu sebagai satu motivasi untuk bersatu. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau hanya tangan doang, bagaimana bisa kita beraktivitas? Tangan juga perlu kaki untuk bekerja, betul? Ya, kalau hanya tangan doang, perut tidak diisi, dia butuh juga mulut, begitu ya. Nah, jadi marilah kita lihat perbedaan-perbedaan untuk menjadi motivasi kita. Oh, dia punya kelebihan, oh dia seperti ini, oh dia seperti ini. Nah, apa yang aku punya, apa yang aku bisa kerjakan untuk rumah Tuhan, untuk pelayanan, untuk apapun, kita kerjakan yang terbaik. Ya, maka sebagai penutup firman hari ini, satu kalimat, Allah mengasihi bukan karena kita layak dikasihi. Perhatikan, Allah mengasihi bukan karena kita layak dikasihi. Ya,
Oke, jangan pernah berpikir, oh iya, Tuhan sayang sama saya, Tuhan mengasihi saya, ya karena saya udah banyak tolong orang, ya karena saya udah melakukan kebaikan, ya karena saya udah ini, karena enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kita, bukan karena kita layak. Ini tidak berbicara soal layak atau tidaknya dulu, tetapi Allah mengasihi kita. Ya, apapun keadaan kita, bahkan di dalam ayat yang dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke 35. Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bayangkan Allah, Dia mengasihi tanpa syarat. Maka yuk kita terus mau membagikan kasih Allah, kasih Yesus. Ya, tidak ada orang yang terluput dari kasih Allah. Ya, apapun sukunya, apapun agama kepercayaannya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun pekerjaannya, apapun strata sosialnya, semua perlu kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Karena jelas Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya. Inilah alasan mengapa saya menjadi orang percaya Bapak Ibu. Karena memang saya menyadari tanpa paksaan bahwa di dunia ini tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, keselamatan bukan karena aku berbuat baik, keselamatan bukan karena aku banyak berbuat amal, tapi keselamatan karena iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus. Ucapkan bersama-sama, iman kepada Yesus. Ya, iman kepada Yesus bukan karena kebaikan, bukan karena hal-hal yang telah kita lakukan, tapi karena pengorbanan, karena anugerah, karena kasih karunia yang berkorban untuk kita. Mari kasih agape kita praktekkan. Tidak mementingkan diri, tanpa syarat, tidak egois. Dia bersifat total dan penuh pengorbanan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dalam sikap berdoa Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan mengizinkan engkau mengalami kekecewaan, kalau hari ini Tuhan mengizinkan engkau disakiti, dilukai, kalau hari ini Tuhan mengirimkan ada orang-orang yang mungkin tidak senang denganmu, coba engkau introspeksi diri kembali. Alkitab dengan jelas mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini hidup tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan kita. Di dunia ini pekerjaan yang engkau jalankan mungkin tidak selalu sesuai dengan rencana yang sudah engkau rencanakan. Di dunia ini tidak mungkin semua orang bisa suka dengan kita. Di dunia ini tidak mungkin semua orang bisa mendukung apa yang kita kerjakan. Yesus, dia datang ke dunia. Apakah semua orang suka dengan Yesus? Apakah semua orang mendukung apa yang dia lakukan? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang siapapun yang telah melukai perasaan, yang telah melukaimu, apakah dengan perkataan mereka, apakah dengan perbuatan mereka, satu pesan hari ini, kasih agape, lepaskan pengampunan kepada mereka, lepaskan, jangan pernah merencanakan kejahatan, jangan pernah menaruh dendam benci kepada mereka, tetap kasih mereka. Kita orang berdosa, Tuhan mau mengasihi kita. Kita orang jahat, kita adalah orang berdosa, Tuhan mau mengasihi kita. Dia mau menebus kita, Dia mau menyelamatkan kita, karena Dia mengasihi kita. Yakinlah,
tempatkan orang-orang yang tidak sejalan denganmu. Tuhan, tempatkan orang-orang yang tidak sependapat denganmu untuk membuatmu semakin tajam, untuk membuatmu semakin dewasa. Mari kita mau terus dibentuk di proses. Doakan mereka, ampuni. Minta Tuhan untuk boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semua orang, siapapun mereka, bahkan kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita sekalipun. Inilah pesan firman. Inilah ajaran Yesus yang berbeda dengan ajaran dunia. Lakukan. Mari terus berdoa, meminta berkat Tuhan atas mereka. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman. Kasih agape mengajarkan kami kasih yang tidak pernah membeda-bedakan, kasih tanpa syarat. Kepada orang yang jahat sekalipun, kami harus tetap mengasihi mereka. Inilah kasih agape. Tuhan, kami tahu ini berat memang. Ini berat karena kami manusia yang masih penuh dengan kedagingan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, ketika Engkau memampukan kami, Engkau bersama dengan kami bisa melakukannya. Karena kami tahu, kami pasti bisa melakukannya. Tuhan, kalau ada orang yang telah kami lukai, ada orang yang telah kami sakiti, ampuni kami. Apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja, ampuni kami Tuhan. Kami meminta pengampunan dari Tuhan. Dan kalau hari ini ada orang yang Tuhan izinkan untuk mengasah kami, mempertajam kami, mendewasakan kami, mereka yang mungkin telah melukai kami secara langsung atau tidak langsung, Tuhan, ampunilah mereka. Berkati mereka Tuhan. Semua jemaat Tuhan di tempat ini adalah tubuh dan Kau adalah kepala. Terus persatukan, eratkan, agar melalui perbedaan yang ada boleh saling melengkapi, saling mendukung, saling mendorong, saling mengingatkan, saling menasihati, saling bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, nanti saya akan tutup dengan doa Bapak kami dan seterusnya. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hati. Mari bersama-sama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti Tuhan pasti sanggup.
Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti adanya Tuhan pasti menyatakan telah bantu berangkatmu. Ini membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Walaupun hari ini kondisi bangsa kami mulai kurang stabil karena meningkatnya kasus COVID di bangsa kami. Kami memohon pemerintah, semua satgas yang terlibat sampai ke daerah, Tuhan berkati mereka, beri hikmat untuk boleh mengambil setiap tindakan, setiap kebijakan yang sungguh boleh mengutamakan kepentingan warga Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, berkati gubernur kami, berkati wali kota kami. Tuhan juga terus memberkati pembangunan gereja kami. Kami percaya gereja ini, rumah Tuhan, akan Tuhan selesaikan melalui tangan-tangan panitia, donatur, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Menyerahkan semua jemaat Tuhan, majelis, semua aktivis dari sekolah minggu sampai kepada orang yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi mereka kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberikan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Tuhan memberkati iman kerohanian, tetap setia, tetap semangat, bahkan selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa yang sakit, Tuhan Engkau jamah, beri kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya juga yang berulang tahun, Tuhan tambahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa dan pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, doksologi, pada dipuji serta kepada Abadi, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Mari menggunakan kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu ada mendengar setiap doamu. Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhanmu. Percayalah, percayalah. Mari terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berdoa, bersyukur atas ibadah yang telah berjalan dengan baik pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will give thanks to you.